Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian fikih nikah pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita membahas tentang rukun nikah ya. Dan sekarang juga masih membahas rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada dua saksi, ada sirot. Yang sudah dibahas apa? Syarat calon suami dan syarat calon istri. Yang ketiga apa berarti? Wali. Yang akan kita bahas sekarang adalah syarat menjadi wali. Syarat menjadi wali ada 8. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali dan tidak berhak untuk menikahkan putrinya. Ini penting untuk diketahui. Syurutu waliyin nikah, syarat wali nikah. Syurutu waliyin nikahi tsamaniyatun. Syarat menjadi wali nikah ada 8. Yang pertama, al-ikhtiyaru. Seperti syarat-syarat sebelumnya ya, apa ikhtiar? Tidak dipaksa, tidak terpaksa dan tidak dipaksa, tapi yang harus memenuhi syarat-syarat paksaan seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya terpaksanya itu tidak memenuhi syarat, ayo kamu nikahkan putri kamu, nanti kalau tidak saya cubit misalnya. Ini kan dipaksa juga. Tapi karena ini mencubit orang itu kan termasuk sesuatu yang tidak begitu membahayakan ya. Ini terpaksa tetap sah nanti nikahnya. Tapi kalau contoh yang lain misalnya, ayo kamu nikahkan, kalau tidak akan saya bunuh, kalau tidak akan saya laporkan ke polisi, akan saya penjara misalnya, akan saya siksa. Maka ini nanti jika dinikahkan karena ini terpaksa dan dipaksa, maka nikahnya tidak sah. Sesuatu yang dilakukan karena terpaksa itu bisa merubah hukum yang asalnya tidak sah menjadi sah, atau yang asalnya sah menjadi tidak sah. Contoh yang lain misalnya, disuruh untuk murtad, tapi karena terpaksa. Yang penting hatinya tetap meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya, maka dia tidak menjadi murtad. Kenapa? Karena terpaksa itu. Jadi terpaksa ini bisa merubah hukum. Paham ya, terpaksa ya. Yang kedua, merdeka. Jadi seorang budak menjadi wali tidak sah. Sekarang sudah tidak ada budak, jadi tidak usah dibahas. Yang ketiga, harus laki-laki. Wali itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Ibu menjadi wali tidak boleh. Misalnya bapaknya sudah meninggal, kemudian yang jadi wali ibunya, tidak boleh. Yang jadi wali itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Cuma di sini bedanya dengan syarat suami, syarat menjadi suami. Di situ harus benar-benar laki-laki kalau syarat suami itu. Artinya kalau tidak laki-laki, artinya belum jelas apakah dia laki-laki atau tidak, atau jenis kelaminnya juga tidak jelas, atau dia punya 2 jenis kelamin, maka tidak sah untuk dia akan nikahkan walaupun nanti kenyataannya dia benar-benar laki-laki. Walaupun dia nanti benar-benar laki-laki. Berbeda dengan wali. Kalau wali ini lebih longgar aturannya.
Kalau misalnya masih belum jelas kelaki-lakiannya, maka nanti ketika nanti sudah selesai akad ternyata benar-benar laki-laki, maka tetap sah kalau wali. Kalau yang tadi itu syarat menjadi suami tadi itu, walaupun nanti kenyataannya benar-benar dia laki-laki, maka tetap tidak sah. Kenapa? Apa bedanya? Kalau calon mempelai putra ini kan yang diakati, sedangkan wali ini kan yang mengakati, begitu. Jadi beda. Kemudian yang nomor 4, wat taklifu, taklif, mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang sudah balik dan berakal. Balik dan berakal. Wali itu harus balik dan berakal. Misalnya orang tuanya meninggal semua, ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Nanti ada urutan-urutan wali. Kemudian yang dijadikan wali itu adiknya yang masih usia 5 tahun. Balik atau belum balik? Belum balik, maka tidak sah menjadi wali. Atau sudah balik tapi tidak berakal. Contohnya apa? Gila. Orang gila tidak bisa menjadi wali. Beda dengan tergila. Gila itu boleh jadi wali. Tergila-gila itu boleh jadi wali. Tapi kalau gila beneran tidak bisa menjadi wali. Orang gila beneran tidak bisa menjadi wali. Nanti gimana kalau jadi wali ya Pak? Orang gila, saya nikahkan kambing dengan kamu misalnya, kan tidak jelas nanti. Terus tugas wali ini kan nanti kan juga menuntun anak-anaknya. Kalau walinya gila gimana? Dituntun ke arah mana? Dijadikan jadi orang gila juga, ini repot gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak fasik. Tidak fasik. Apa itu fasik? Jadi di dalam urusan pernikahan itu ada macam-macam tingkatan orang. Ada adil, ada fasik, ada tidak fasik juga tidak adil. Itu tengah-tengah di antara kedua-duanya. Kalau syarat menjadi wali nikah itu harus tidak fasik. Beda dengan syarat menjadi saksi nikah, dia harus adil. Ini lebih berat. Kalau syarat menjadi saksi nikah itu harus adil. Bagaimana kita mengetahui tentang istilah-istilah itu? Kita harus tahu dulu definisi siapa yang bisa disebut orang yang adil. Adil di sini dalam bab pernikahan tidak sama seperti yang kita pahami. Misalnya adil itu dibagi sama rata, bukan. Adilnya Allah juga berbeda. Adilnya Allah itu ya Allah berbuat sesuka dan sekehendaknya, itu adilnya Allah. Adilnya manusia ya memperlakukan sama. Tapi adil dalam bab pernikahan tidak seperti yang dua itu. Adil dalam bab pernikahan itu yang pertama kriterianya orang yang menjauhi dosa besar. Orang yang menjauhi dosa besar. Dosa besar itu apa saja? Membunuh, zina, minum minuman keras. Dan bahkan ada satu kitab yang khusus menjelaskan tentang dosa-dosa besar, Az-Zawajir fil Kabair. Itu dihitung sampai ada 100 lebih. Ada juga saya punya kitab namanya Kitabul Kabair yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi. Ini khusus menjelaskan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu sangat banyak sekali. Orang yang sudah pernah melakukan dosa besar walaupun satu kali itu disebut fasik. Berarti nanti dia tidak bisa menjadi wali nikah. Ketat tuh urusan wali nikah itu. Tidak bisa menjadi wali nikah walaupun cuma satu kali. Ada keterangan yang lebih ringkas tentang dosa-dosa besar disebutkan di dalam kitab namanya Ad-Da'watut Tammah
wa Tazkiratul Ammah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad. Beliau menukil dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali menukil dari kitab Qutul Qulub yang dikarang oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Di sini disebutkan dosa besar itu ada 17. Ini lebih simpel penjelasannya. Walaupun di kitab-kitab yang lain disebutkan sampai ratusan. Ini 17 dosa-dosa besar. Kalau sudah pernah melakukan dosa besar yang ada 17 ini satu saja, maka dia sudah dikatakan fasik. Padahal syaratnya menjadi wali nikah tidak fasik. Tidak fasik. 17. 4 ada di dalam hati, 4 ada di lisan, 3 ada di perut, 2 ada di kemaluan, 2 yang lain ada di tangan, dan 1 ada di kaki. Satunya lagi ada di badan. Saya sebutkan satu-satu. 4 yang ada di dalam hati termasuk dosa besar. Asyirku billah, mensekutukan Allah. Itu termasuk dosa besar. Kalau orang sudah mensekutukan Allah, dia tidak berhak menjadi wali. Ketika dia menjadi wali, maka nikahnya tidak sah. Lalu siapa nanti yang akan menjadi wali? Nanti ada penjelasan khusus, urutan-urutan menjadi wali. Ada banyak nanti. Jadi urutan-urutan menjadi wali itu, kalau misalkan bapaknya atau ayah kandungnya tidak bisa, nanti berpindah ke siapa, dan itu harus secara berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Dari bapak, misalnya kalau bapaknya tidak ada, langsung ke kakek. Kalau kakeknya tidak ada, langsung ke saudara. Nanti ada tingkatan-tingkatannya, tidak boleh loncat-loncat. Kalau yang urutan pertama masih ada, tidak boleh urutan kedua. Urutan kedua tidak ada, tidak boleh urutan ketiga. Nanti ada setelah ini pembahasan tentang urutan wali nikah. Sabar. Yang pertama, mensekutukan Allah. Yang kedua, terus-menerus melakukan maksiat. Istiqomah melakukan maksiat itu juga termasuk orang fasik. Kemudian putus asa dari rahmat Allah. Nomor 3, putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu contohnya seperti apa? Misalnya kita sudah banyak dosanya, kemudian kita berpikir seperti ini, kira-kira Allah masih bisa mengampuni saya atau tidak? Ini namanya orang putus asa dari rahmat Allah. Seperti itu dosa besar. Wala tayasu mir rawahillah, innahu la yayasu mir rawahillah illal qaumul apa? Lupa saya. Putus asa itu mazhabnya setan. Kalau orang gampang putus asa, berarti dia mengikuti aliran setan. Jangan gampang putus asa. Caranya bagaimana? Kalau kita banyak dosanya, kita husnudzon kepada Allah, pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ana inda dhanni abdi bi falyadunna ma syaa. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka bahwa dia diampuni, maka aku ampuni. Kalau dia mengira aku tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni. Jadi itu putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Wal amnu min makrillah, ini kebalikannya, aman dari tipu daya Allah. Aman dari tipu daya Allah contohnya seperti ini. Kita banyak maksiat dan banyak dosa. Kemudian kita merasa seperti ini. Oh, pasti saya nanti aman, tidak mungkin disiksa. Kenyataannya dibiarkan saja sama Allah sampai sekarang. Tidak disiksa di dunia, mungkin nanti juga tidak disiksa di akhirat. Ini namanya aman dari tipu daya Allah. Ini juga termasuk maksiat. Jangan tertipu dengan bisikan-bisikan setan. Jangan-jangan nanti Allah mewafatkan kita dalam keadaan melakukan maksiat. Kadang-kadang mungkin kita berpikir seperti ini, saya sudah banyak melakukan maksiat, tapi kok aman-aman saja, tidak dibuka sama Allah. Ini berarti orang merasa aman dari makrillah, tipu daya Allah. Itu termasuk dosa besar. Tidak bisa menjadi wali nikah. Tidak bisa menjadi wali nikah.
Itu 4 yang ada di hati. Jadi wali nikah atau calon wali murid itu berat, dikira gampang. Ada 4 yang ada di lisan, di mulut. Pertama, al-qadhaf. Qadhaf itu menuduh zina orang tanpa bukti. Menuduh zina itu di dalam Islam ada aturannya, harus ada buktinya. Tidak asal misalnya ada seorang laki-laki pergi masuk ke warung remang-remang yang jualan itu perempuan yang seksi misalnya, langsung kemudian kita itu berzina dengan perempuan, itu tidak bisa. Di dalam Islam ada aturannya menuduh zina itu. Harus benar-benar ada mata telanjang yang melihat alat kelamin laki-laki dimasukkan ke alat kelamin perempuan. Harus tahu. Kalau cuma sekedar berduaan dengan perempuan kemudian itu zina sama si perempuan, itu tidak bisa. Tidak bisa. Nanti ada hukum-hukum orang menuduh zina. Itu berat itu. Berat. Kalau ada orang sudah pernah menuduh zina seseorang, ini sering terjadi kalau seperti itu. Kadang-kadang orang pacaran, itu pasti berzina. Kita bisa memastikan pasti berzina. Iya, kalau kamu di kamar diundang, terus 2 orang itu berhubungan badan, iya bisa kita mengatakan dia berzina. Kalau cuma sekedar kira-kira, tapi dia tadi berdekatan, kan belum tentu. Bisa jadi cuma berciuman, bisa jadi cuma berpelukan, kan ya? Kan bukan zina yang sesungguhnya. Walaupun itu juga bisa mengarah kepada perzinaan, tapi kan belum tentu. Kemudian saksi palsu. Orang yang pernah bersaksi palsu maka dia tidak bisa menjadi wali. Wasihru, sihir. Orang yang pernah nyantet, orang yang pernah mengguna-guna, orang yang pernah menyihir, orang yang pernah menjampi-jampi, orang yang pernah mengeluarkan jurus semar mesem, jaran goyang, itu tidak boleh. Tidak bisa menjadi wali karena dia termasuk melakukan dosa besar. Kemudian sumpah palsu. Yang tadi saksi palsu, yang ini sumpah palsu. Sudah dapat 8 ya. 4 dan 4, 8. Yang 3 ada di perut. Apa yang 3 itu? Memakan harta anak yatim. Berat itu memakan harta anak yatim itu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim itu seperti orang yang memakan api di dalam perutnya. Ayat itu juga bisa digunakan. Ini ada ilmu ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Saya lupa itu di surat apa? An-Nisa. Nah, itu ayat itu bisa dibaca, kemudian disiapkan air seperti itu. Kemudian dibaca misalnya 7 kali atau 9 kali, setelah itu ditiupkan di air itu. 3 kali. Kemudian ketika ada kasus pencurian, dikumpulkan saja orang-orang yang dicurigai atau semuanya, misalnya kan di pondok semuanya dikumpulkan jadi satu, suruh minum satu-satu. Pasti nanti yang mencuri akan panas perutnya, pasti akan panas perutnya, sebagaimana isi dari ayat Al-Quran itu, pasti akan panas perutnya. Nanti bisa ngaku itu, yang tidak mencuri ya tidak panas. Nah, ini cara untuk mendeteksi siapa orang yang mencuri atau orang yang bisa dicurigai. Itu memakan harta anak yatim. Yang kedua, memakan harta riba. Itu juga orang yang memakan harta riba, dia tidak bisa menjadi wali nikah. Kalau menjadi wali murid bisa-bisa saja. Yang ketiga, meminum sesuatu yang memabukkan, apapun itu jenisnya, baik jenis cair maupun jenis padat, baik itu caranya diminum atau dimakan atau dihirup,
semuanya sama. Semuanya sama, termasuk dosa besar. Orang yang pernah melakukan satu kali saja dosa besar, dia sudah bisa disebut orang fasik. Sedangkan syarat daripada wali nikah itu tidak fasik. Yang di farji ada dua kemaluan, zina dan liwat. Kalau zina sudah jelas ya. Apa zina itu? Berhubungan badan suami istri, yang bukan suami berhubungan badan sebagaimana suami istri tapi belum sah menjadi suami istri, itu zina. Kemarin saya lihat berita di YouTube itu, ada seorang ayah yang menzinai putrinya lebih dari 100 kali. Kenapa? Karena ibunya kerja di luar negeri. Ya repot, kerja di luar negeri. Akhirnya gimana nasib bapaknya itu, suaminya itu? Kalau tidak terpenuhi nafkahnya, nafkah batinnya. Sedangkan di situ cuma tinggal berdua. Ditinggal kerja. Setelah ibunya meninggal, tambah lebih ini. Selama jangka 2 tahun itu sudah lebih dari 100 kali dengan anaknya sendiri. Bagaimana itu nanti? Zina termasuk dosa besar. Walaupun 1 kali saja berzina, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah. Atau liwat. Apa itu liwat? Liwat itu laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama laki-laki. Faisal paham? Liwat, laki-laki sama laki-laki. Ya misalnya alat kelamin laki-laki dimasukkan ke bagian tubuh dari laki-laki yang lain, itu namanya liwat. Itu termasuk dosa, dan bahkan dikatakan bahwa itu dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Itu namanya orang tidak normal. Ada yang itu salah jalur itu. Misalnya ibaratnya kayak orang naik mobil tapi lewat jalan rel kereta api, kan tidak nyambung itu. Ada yang dua di tangan, membunuh ya, karena memang rata-rata pakai tangan membunuh, walaupun sekarang juga ada bisa membunuh dengan selain tangan, dengan tulisan sampai jantungan, membunuh perasaan gitu. Jantungan sampai akhirnya mati. Yang kedua mencuri beneran, bukan mencuri hati. Mencuri beneran. Orang yang pernah mencuri 1 kali saja, walaupun tidak dengan jumlah yang besar, misalnya mencuri uang 10.000, maka dia sudah tidak bisa menjadi wali nikah karena pernah melakukan dosa besar. Sudah berapa? 15. Kemudian 1 ada di kaki. Apa 1 di kaki? Al-firaru minaz zahfi, lari dari barisan perang. Kalau pas ada perang orang Islam melawan orang kafir, kemudian dia lari dari barisan perang, itu termasuk dosa besar. Ada 1 lagi di seluruh badan. Apa itu? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua. Yang pernah durhaka kepada kedua orang tua 1 kali saja, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah karena dia sudah fasik. Jadi orang bisa dikatakan fasik itu ketika memenuhi 2 syarat. Dia pernah melakukan dosa besar walaupun cuma 1 kali, itu sudah bisa disebut fasik. Yang kedua, membiasakan diri melakukan dosa kecil. Artinya kalau dikalkulasi di jumlah dalam setahun itu antara dosa kecilnya dengan ibadahnya dengan kebaikannya lebih banyak dosa kecilnya.
Misalnya sehari itu dia melakukan dosa sebanyak 100 kali, sholatnya cuma 5 kali, 100 banding 5 berapa? Kan lebih banyak yang 100, berarti dia sudah tidak bisa menjadi wali nikah, tinggal dikalkulasi saja. Itu tidak bisa menjadi wali nikah. Kalau ghibah termasuk dosa besar apa dosa kecil? Ghibah, orang menggosip, dosa besar apa dosa kecil? Hah? Nah, besar kecil gimana maksudnya besar? Besar. Ini kalau dosa ghibah itu menurut Imam Maliki, madzhab Maliki, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i termasuk dosa besar. Kalau menurut Imam Maliki, kalau menurut Syafi'i ghibah itu termasuk dosa kecil. Tapi bisa menjadi dosa besar kalau yang dighibah itu 2 orang. Orang yang alim, orang yang berilmu, seorang ulama, misalnya kiai atau ustadz kan juga orang yang berilmu. Yang kedua, penghafal Al-Quran. Kalau yang dighibah 2 orang itu dalam madzhab Syafi'i termasuk ghibah ini termasuk dosa besar. Hati-hati membicarakan ustadz, membicarakan kiai, membicarakan penghafal Al-Quran. Apalagi membicarakan para ulama. Rasanya ulama, oh ini kok pilihannya beda dengan saya misalnya. Hati-hati, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Orang menghibah itu kan sama dengan makan daging. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kalau kita makan sesuatu yang beracun nanti akan berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Apalagi membicarakan orang yang dianggap sebagai wali, tambah lebih beracun lagi. Hati-hati membicarakan ulama, orang alim, kiai, habaib misalnya, ustadz atau yang sejenisnya yang berilmu, yang benar-benar berilmu. Ilmunya ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan, bukan orang yang berilmu tapi sumbernya dari internet, dari Google, dari YouTube, bukan. Nah, maka orang yang menjadi wali itu syaratnya tidak fasik. Tidak fasik itu tidak pernah melakukan dosa besar walaupun 1 kali, atau tidak sering melakukan dosa kecil. Paham ya? Tapi nanti kalau kita bahas tentang syarat menjadi saksi nikah lebih ketat lagi, harus adil. Harus adil. Adil itu bagaimana? Ketika memenuhi 3 kriteria. Tadi itu yang pertama menjauhi dosa besar, tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Yang ketiga menjauhi sesuatu yang bisa merusak kewibawaan atau harga diri. Sesuatu yang boleh tapi bisa merusak harga diri. Misalnya seorang santri misalnya santri ngopi di trotoar sambil peting kerangan. Ngopi sambil peting kerangan itu boleh apa tidak boleh? Sambil gini. Nah, apa namanya? Santri. Boleh apa tidak ngopi? Boleh. Boleh kan, tidak haram kan? Di trotoar juga boleh kan? Bukan tanah haram kan, tanah untuk umum. Tapi ini bisa merusak kewibawaan dan harga diri. Maka orang yang seperti ini nanti tidak bisa menjadi saksi nikah. Harus selektif. Orang memilih jadi saksi nikah itu harus benar-benar selektif. Tidak asal, oh kamu jadi saksi nikah. Tidak sembarangan, ada aturannya. Nah, makanya nanti itu sebelum melangsungkan acara pernikahan itu harus benar-benar musyawarah secara matang dengan keluarganya. Siapa yang ditunjuk menjadi wali, siapa yang ditunjuk menjadi saksi. Biar apa? Biar semuanya memenuhi syarat sehingga akad nikahnya menjadi akad nikah yang sah. Barokah itu kan nomor 2. Sah dulu. Harus sah dulu. Kalau tidak sah nanti kan ya apa? Akad nikahnya tidak sah. Berarti kan masih statusnya masih belum menjadi suami istri. Padahal tiap hari berkumpul.
Ayo coba gimana? Siapa yang mau menanggung dosanya? Kan gitu. Bagaimana agar seorang calon wali nikah ini bisa menjadi wali nikah? Yaitu kan karena melakukan dosa besar ya, atau terbiasa melakukan dosa kecil, harus bertaubat. Kalau pengen memang memaksakan diri untuk menjadi wali nikah, maka sebelum acara pernikahan dia harus benar-benar taubat kepada Allah. Maka ketika dia sudah benar-benar menyesal dan bertaubat kepada Allah, maka dia nanti berhak untuk menjadi wali nikah. Tapi dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Orang taubat itu kan kalau dosanya berhubungan dengan Allah syaratnya 3. Menyesal, apalagi? Tidak berniatan mengulangi. Ya, meninggalkan dosa yang dilakukan, tidak berniat untuk tidak mengulangi kedua kalinya. Itu 3 syaratnya. Jadi istighfar itu tidak bisa mewakili sebuah pertaubatan kalau tidak disertai dengan penyesalan. Sedangkan kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka ditambah 1 syarat, harus terbebas dari hak-hak adami. Kalau dia mencuri ya hartanya harus dikembalikan. Kalau dia menyakiti harus minta maaf. Kalau dia membicarakan juga harus minta maaf. Ketika dosa itu sudah ditaubati, maka otomatis orang tersebut sudah bisa menjadi wali nikah. Makanya sebelum akad nikah itu, pada saat orang membaca khutbah nikah seringkali dituntun untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau nanti walinya pada saat membaca istighfar itu benar-benar menyesal dari dalam hatinya dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dan punya niatan untuk meninggalkan dosa yang dia lakukan, maka itu sudah cukup. Makanya pada saat khutbah nikah itu kadang-kadang kan dibarengi dengan disuruh semuanya untuk beristighfar kepada Allah agar nanti menjadi wali nikah itu sudah menjadi wali nikah yang sah. Paham? Kalau untuk menjadi saksi nanti lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi, harus menjaga wibawa. Misalnya contoh yang lain, main TikTok itu boleh apa tidak boleh? Misalnya laki-laki ya main TikTok, santri tapi alumni pondok pesantren, apalagi ustadz juga main TikTok pas gini. Boleh apa tidak boleh? Boleh saja, tapi itu merusak kewibawaan, merusak harga diri dia sebagai santri sesuai dengan kelasnya. Kalau orang biasa mungkin harga dirinya biasa ya, kalau orang biasa. Tapi kalau santri kelihatannya, masa santri kok seperti itu gitu. Nah, itu namanya merusak harga diri, kewibawaan. Bagaimana nanti dia tidak bisa menjadi saksi nikah? Jangan asal ustadz yang bagaimana nanti ustadz TikTok nanti. Jangan asal ustadz, lihat dulu. Artinya dipandang orang itu wibawanya, karena ada sebagian ustadz yang berwibawa, betul-betul berwibawa. Nah, misalnya makan sambil berdiri, haram apa tidak haram? Tidak. Kalau itu dilakukan santri atau ustadz, tidak pantas itu. Wibawa itu ibaratnya tidak pantas itu. Kalau dia sering melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan posisinya dia sebagai santri, menyesuaikan kelasnya. Kalau orang biasa, ya biasa-biasa saja. Tidak mungkin kita mengatakan tidak pantas karena dia tidak tahu ilmunya. Jadi tidak merusak kewibawaan. Jadi orang biasa ketika misalnya dia makan sambil berdiri, maka dia juga bisa menjadi saksi nikah karena kelasnya beda. Paham ya? Paham. Kemudian yang berikutnya nomor berapa? Nomor 6. Tidak ada gangguan mental, misalnya idiot atau terlalu tua. Itu tidak bisa menjadi wali nikah. Syarat yang paling standar orang itu bisa jadi wali nikah, artinya dia tidak idiot atau tidak ada gangguan cacat mental. Itu sekiranya orang tersebut bisa memilih menantu yang sekufu, yang sepadan.
Kalau orang yang sudah sangat tua kan enggak tahu ya, pokoknya asalnya yang penting laki-laki aja gitu. Atau orang idiot ditanya haho haho. Enggak tahu, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah. Yang ketujuh, tidak safih. Safih itu tidak termasuk orang yang memubadzirkan hartanya. Misalnya dia punya harta tapi dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Misalkan dia rutin digunakan untuk judi uangnya, atau diberikan narkoba, atau dibelikan petasan, atau uangnya dibakar, atau dibelikan rokok. Versi ulama Hadramaut termasuk dosa, termasuk haram kalau rokok versi orang ulama Hadramaut. Kalau versi ulama Hadramaut, orang yang merokok dia tidak bisa menjadi wali nikah. Walaupun ini hukum merokok ini ada banyak perbedaan pendapat. Kalau di Indonesia ya banyak yang merokok juga. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan. Walaupun saya pernah belajar di zaman, saya tidak pernah protes kepada orang yang merokok. Kadang-kadang juga kebalik, justru saya yang diprotes sama mereka yang merokok. Kenapa kok tidak merokok? Ya, hak saya kan, tidak merokok. Saya tidak pernah memprotes kalian yang merokok harus sama seperti saya. Kok tiba-tiba kalian memprotes saya untuk merokok? Kadang-kadang saya itu saking menghormatinya ya, walaupun sebenarnya saya merasa tersakiti. Jadi pada saat berkumpul gitu ya dengan banyak orang itu, kanan saya merokok, kiri saya merokok. Coba bayangkan nasib saya di tengah-tengah ini, menghirup asap rokok dari kanan dari kiri. Saya seperti itu tidak berani untuk menjauh, tidak berani untuk pindah tempat. Kenapa? Menjaga perasaan. Oh, ini kok tiba-tiba ini pindah tempat, perasaannya gimana coba? Merasa kok kayaknya tidak dihargai keberadaannya dia. Lagi-lagi saya tidak pernah memprotes. Saya juga tidak pernah mengatakan kepada satu orang pun ayo rokok haram, walaupun saya juga punya prinsip sendiri. Saya dari kecil tidak pernah merokok, satu batang pun tidak pernah. Tapi kalau nyoba-nyoba satu sedotan, 2 sedotan pernah. Nyoba saja, waktu itu masih kecil, saya masih ingat. Tapi cuma 1-2 aja, udah sampai pas habis setengah ini, tidak pernah. 1/4 aja tidak pernah. Tapi ala kulli hal itu sesuai dengan prinsipnya masing-masing. Saya tidak pernah menyalahkan. Sama-sama ada dasarnya, sama-sama punya dasar dan punya prinsip. Saya tidak pernah menyalahkan. Tapi kalau kalian mengajak saya merokok, mohon maaf tidak. Ya, tapi saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan. Ya repot jadi orang minoritas, karena rata-rata merokok. Seakan-akan tertindas. Tapi di balik ketertindasan kita banyak dapat pahala ketika bisa menyikapi dengan bijak. Orang yang membadirkan hartanya dengan cara hal-hal yang tidak diperbolehkan, atau misalnya punya beras pas dibuang di laut, ini kan membadirkan hartanya. Bukan untuk memberi makan ikan, tapi memang nyata-nyata pengen dihambur-hamburkan, dibuang. Oh, beras saya banyak, 100 ton misalnya. Nanti di rumah tambah dibuat apa nanti? Ini dibuang-buang. Ini juga tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Yang ke-8, tidak sedang ihram. Sama, tidak bisa menjadi wali nikah kalau dia sedang ihram, atau mungkin diwakilkan juga sama hukumnya. Bapaknya lagi umroh atau lagi haji, akhirnya wali nikahnya diwakilkan di Indonesia, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh, kecuali setelah melakukan tahallul baru boleh. Baik menjadi wali nikah sendiri maupun diwakilkan sama-sama tidak boleh. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok, dan ada sedikit penjelasan tentang wali nikah. Juga kita lanjutkan dengan pembahasan saksi nikah yang juga sangat penting.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana